kesiapan kita untuk jalur Lebaran menjadi fokus kami. Kami sampaikan ke masyarakat, ya mohon dukungannya juga di lapangan dan hal-hal lain mungkin yang lebih kepada apa yang sudah terbangun. Misalnya kita tadi cerita Palu 4, elevated road, itu bagaimana kita masyarakat juga, khususnya masyarakat Kota Palu untuk menjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama saya Andre di podcast Beta Carita Palu. Berbagi cerita dari Palu untuk semua. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini beliau menyediakan waktu yang cukup padat ini. Di samping saya ada Kepala Balai BPJN Sulawesi Tengah, Pak Bambang S. Razak. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah, baik, Andre. Beliau ini waktunya cukup sangat padat, tapi bisa menyediakan kesempatan untuk hadir di ruangan podcast Beta Carita Palu. Kita akan berbicara dengan Kepala Balai terkait dengan program-program daripada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, yang dimana tema kita malam hari ini yaitu pembangunan dan preservasi jalan nasional di Sulawesi Tengah, progres, tantangan, dan arah kebijakan ke depan. Ini kalau bicara masalah jalan ini, Pak, ini kan khusus untuk Provinsi Sulawesi Tengah, itu kan sangat krusial, Pak. Apalagi terkait dengan geografis daerah di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang, luar biasa. Bagaimana Pak Kabalai menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi benar, kami adalah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah. Saya selaku pimpinan di balai tersebut. Saat ini kurang lebih sudah hampir 8 bulan. 8 bulan, Pak. Tugas sebagai pimpinan di BPJN Sulawesi Tengah. Jadi BPJN Sulawesi Tengah itu sendiri secara panjang ruas kami itu di 2.361,61 km. Kemudian secara jumlah jembatan kami 1.061 buah di Sulawesi Tengah. Jadi memang secara wilayah atau lingkup itu sangat luas, sangat dan panjang untuk secara panjang jalan. Artinya kalau kita melihat di Indonesia atau di balai-balai lain, kami urutan kedua secara nasional, secara panjang jalan. Yang paling luas. Paling panjang. Nah, tentunya apa yang menjadi pertanyaan tadi dari Pak Andre, ya memang di pelaksanaannya, di lapangannya banyak menghadapi tantangan, terutama geografis, kemudian juga kondisi wilayah. Nah, itu semua yang menjadi tantangan kami di BPJN Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas tusi dari BPJN itu sendiri. Ini masalah geografis ini, Pak, kadangkala selalu dipersoalkan dengan proyek abadi. Dan salah satu khususnya itu, ini buat teman-teman podcast ini kebetulan nih Pak Kabalai ada di sini. Selalu ada statement mengatakan bahwa kawasan secara khusus di kawasan kebun kopi, Pak. Kebun kopi ini kan merupakan sentral inti untuk ke daerah Kota Palu, Pak. Dengan topografi daerah yang sangat cukup besar tantangannya, Pak. Betul. Jadi kalau kita cerita kebun kopi, memang kan kebun kopi ini salah satu ruas jalan yang strategis, khususnya untuk Sulawesi Tengah. Karena merupakan jalur utama, logistik, dan konektivitas untuk antar provinsi maupun menghubungkan ke pusat pelayanan nasional di kita ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Nah, jadi memang
kebun kopi spesifik menurut saya, Iya. karena memang dari sisi geografis berada dalam wilayah atau Iya. dalam garis patahan, kemudian juga mempunyai struktur morfologi tanah yang memang membutuhkan treatment khusus untuk penanganannya. Selama ini memang di masyarakat terkesan adalah yang seperti disampaikan tadi, tanda kutip Iya. proyek abadi. Sebenarnya kami pun di balai itu tidak menginginkan proyek abadi di situ, Betul. karena ya tentunya dengan bisa saja itu kan dengan asumsi bahwa pokoknya harus ada pekerjaan di situ. Iya. Karena kan sebenarnya tidak begitu secara kami itu kan sebenarnya kalau memang sudah selesai penanganan ya mudah-mudahan Iya. tidak lagi terjadi kejadian-kejadian Siap. bencana. Amin, amin. Cuma dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di ruas kebun kopi itu sendiri kan kita biasanya diperhadapkan juga dengan keterbatasan anggaran. Ya. Kemudian kita melihat mana skala prioritas, Ya, Pak. segmen mana yang harus kita dahulukan atau titik mana kita dahulukan. Nah, tapi kalau kita sebenarnya mau melihat sampai dengan hari ini, kondisi hari ini kan sebenarnya secara secara umum wilayah tersebut sudah relatif sudah relatif lebih baik lah daripada dari yang sebelumnya. tahun-tahun sebelumnya, dan secara lebar juga, secara ROW jalan, ruang jalan kita sudah cukup lebar. Ya, siap. Sehingga memang antisipasi yang kita laksanakan di sana, kita lakukan ya memang dengan keterbatasan tadi kita belum bisa mengcover secara ideal sepanjang segmen tersebut, ya kita mengantisipasi dengan menyediakan peralatan berat untuk membersihkan jika sewaktu-waktu terjadi longsoran atau kejadian-kejadian yang bisa mengganggu arus lalu lintas. Ya. Mungkin itu. Jadi kan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional tersebut juga ini sebagai rekan-rekan podcast ketahui bahwa terbagi dari beberapa satker, Pak ya. Ya. 4 kalau nggak salah. Satker 1, 2, 3, dan 4. Dengan PPK, berapa jumlah PPK? Oh, baik Pak Andre. Jadi kami di BPJN itu sendiri ada 4 satker fisik. 4 satker fisik. BPJN 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada 1 satker P2JN. Satker perencanaan dan pengawasan. Jadi total 5 satker. 5 satker. 5 satker, kemudian 6 dengan balai sendiri. Balai itu ada satker juga. Satker juga, Pak? Tapi untuk sifatnya administrasi di balai. Jadi 6 total 6. Tapi yang fisik itu 4, kemudian tambah 1 P2JN. Iya. PPK total kurang lebih kami itu di 22 PPK. Lumayan banyak. Lumayan besar, Pak. Dan itu tidak gampang, Pak ya? Ya. Untuk bisa berkomunikasi kepada teman-teman PPK yang fokus di lokasi, Pak. Sangat. Iya. Jadi memang benar itu merupakan tantangan sendiri juga bagi kami selaku pimpinan, bagaimana kita bisa dalam satu kendali organisasi, dalam satu garis bahwa bagaimana kita mensukseskan kegiatan-kegiatan di BPJN. Siap, Pak. Jadi kemarin ini sempat ada pemberitaan yang cukup viral, Pak Kabalai, terkait dengan kondisi jalan yang ada di kabupaten. Kita ambil di Kabupaten Morowali, Pak, dan Morowali Utara yang tahun lalu itu cukup mendapatkan kritikan luar biasa, Pak ya. Termasuk dari Pak Andre. Termasuk saya sendiri. Tetapi alhamdulillah, Pak, saya lihat postingan di Instagram dan di postingan WA Bapak, kayaknya sudah ada tanda-tanda bahwa di beberapa lokasi titik tersebut akan dilakukan pekerjaan, Pak. Ya. Jadi ya benar, Pak Andre. Saya kan memang sebelum diamanahkan untuk menjadi pimpinan di BPJN Sulawesi Tengah, sebelumnya juga kan memang di seksi di kepala seksi di BPJN Sulawesi Tengah. Jadi cerita terkait Morowali ini, ruas jalan kita khususnya di Kabupaten Morowali, Morowali Utara memang sudah sudah teridentifikasi sejak kita melihat adanya aktivitas tambang-tambang yang
cukup masif sebenarnya kan di wilayah sana, sehingga kami juga waktu itu masih di seksi waktu itu melihat ya bahwa ini istilahnya ini tantangan dan problem juga kaitan di mana kita harus melihatnya secara komprehensif harusnya kan di sana, karena itu tadi ada daerah yang alhamdulillah sebenarnya di satu sisi dari sektor ekonomi itu berkembang karena adanya bangkitan kan, bangkitan yang mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Tapi di satu sisi ada persoalan sebenarnya menurut kami ya, kalau kami dari kacamata melihat terkait dengan pelayanan fungsi jalan kami di sana, di mana aktivitas pertambangan itu sendiri ya masih menggunakan jalan kita, jalan nasional. Di satu sisi selain dari aktivitas tambangnya sendiri, kemudian sektor pendukungnya. Betul. Nah, bagaimana di sana kita lihat ada supply dari tenan-tenan yang mensuplai untuk material itu ke kawasan, kemudian logistiknya sendiri untuk kebutuhan perusahaan dan sebagainya itu dengan ya kalau kita amati beberapa tahun terakhir ya memang agak tanda kutip ya agak susah terkendali dari sisi muatan, tonase dan sebagainya. Sehingga kami melihat bahwa memang ini perlu sinergi, harus duduk bareng sebenarnya, tidak hanya dalam konteks saling menyalahkan. Oh ini kewenangannya ini kewenangannya ini. Oke, memang secara kewenangan kita, tapi bagaimana kita melihat dampak atau akibat yang ditimbulkan dari adanya aktivitas itu. Kalau saya sih sebenarnya mau melihatnya dari sisi itu, bukan konteks untuk saling lempar-lempar, saling lempar-lempar ini tanggung jawab. Tapi kami merasa itu memang bagian juga dari tanggung jawab kita ya. Memang tanggung jawab kita karena jalan nasional, tapi ada hal yang harus kita sinergikan di sana kaitan dengan bagaimana aktivitas tadi itu karena adanya bangkitan yang menurut saya begitu pesat di sana dari Morowali Utara sampai dengan Morowali perbatasan. Pak bisa kasih satu Pak saja terkait dengan segera terlaksananya proyek ini di salah satu titik yang sangat krusial Pak, di Bahodopi Pak. Ya, jadi saya kalau mungkin yang agak ini kita lihat dari tahun kemarin ya, tahun kemarin itu yang mulai agak ini 2025 terus terang memang agak ya viral lah, memang kita lihat di faktanya kan di beberapa media sosial itu viral. Jadi mungkin saya sedikit flashback ke belakang. Di 2025 itu kan ada kebijakan efisiensi kemarin. Secara nasional ya. Termasuk kami balai yang terdampak juga. Dan ininya itu terdampak di segmen itu, di segmen di ruas-ruas yang membutuhkan penanganan efektif. Sehingga tahun kemarin apa yang kita bisa buat dengan kondisi keuangan efisiensi dan sebagainya, ya memang kita hanya untuk bagaimana melakukan pemeliharaan rutin, tapi itu kan tidak maksimal ketika kita melihat dengan beban lalu lintas traffic yang tinggi, kemudian jumlah tonase dan sebagainya yang memang kadang di luar dari kendali kapasitas maksimum yang harus bisa lewat. Nah, itu memang pasti tidak maksimal, sehingga upaya yang sifatnya penanganan sementara itu ya memang itu mau tidak mau dia di agregat timur, rusak timur lagi rusak timur. Nah, tapi alhamdulillah sebenarnya di 2026 itu kita mendapat porsi alokasi penanganan di dua kabupaten tersebut, khususnya di jalan nasional di dua kabupaten tersebut. Kalau di sana itu kan masuk wilayah PJN 4. Ada PPK 4.3 sebagai manajer ruas dan PPK 4.4. 4.3 dari Morowali Utara sampai ke arah Bungku dan 4.4 Bungku ke arah Batas Sultra. Nah, alhamdulillah 2026 mendapat alokasi penanganan dan terus terang upaya kita kemarin strategi kita bagaimana cepat kontrak. Saya selalu bilang pokoknya bagaimana caranya kita harus cepat kontrak. Karena ketika kontrak berarti kita sudah bisa mulai jalan. Jadi sebagai gambaran untuk lokasi-lokasi yang rusak parah itu di daerah
Tompira, Ya, Keuno sampai Bansuai Buku Bansuai. ada penanganan Ada tahun ini. penanganan, Ada ya, penanganan. dan Kita namanya efektif. Penanganan efektif artinya kita peningkatan kapasitas lagi kapasitas. aspal. Kemudian di Bahodopi sendiri 4.4 juga baru berkontrak juga kemarin di awal-awal Februari. Kita berkontrak dan ada pekerjaan pelebaran. Ya. Alhamdulillah ada pelebaran Pak Andre di Ya. lokasi yang segmen yang terdampak parah. Jadi memang kepada masyarakat ya memang tidak nyaman secara pelayanan, tapi kita berusaha, alhamdulillah dengan adanya kontrak itu, insya Allah nanti setelah habis Lebaran itu baru kita maksimalkan di sana. Dan itu menurut saya satu kesyukuran sebenarnya kan, bahwa kita sudah bisa ada solusi di sana. Betul. Ya memang itu tadi ya, permasalahannya kompleks ya, karena ada persoalan bangunan yang tidak terkendali dalam ini sebagai jalan. Garis bawah bahwa daerah Kecamatan Bahodopi itu banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan badan jalan, Pak. Sehingga melalui podcast ini juga kepada masyarakat bahwa akan ada pelebaran jalan sehingga yang sudah melebihi daripada kawasan itu akan dibongkar, Pak. Jadi nanti pelebaran jalan itu yang pertama kita atur adalah drainasenya. Drainase dulu, Pak. Itu yang akan kita jalan nanti, karena memang di sana salah satu kontribusinya adalah karena tidak adanya drainase sepanjang jalan yang saat ini merusakan. Itu sudah masuk bagian dari kontrak. Dan itu yang nanti akan pertama kita atur dulu drainasenya, sehingga nanti di sana ada kolaborasi kami sama Pemda, pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait, Dinas Pekerjaan Umum di sana di kabupaten tersebut untuk sama-sama mensosialisasikan ke masyarakat bahwa nanti batas ruang milik jalan kita itu sampai segini. Nah, itu sudah menyurat sih PPK-nya. Nanti mungkin habis Lebaran baru bisa masuk. Amin. Nah, sekarang untuk konteks jalur Lebaran yang kita coba maksimalkan dulu. Yang penting dia bisa fungsional dulu, masyarakat bisa mudik lah. Walaupun mungkin tidak dalam nyaman yang sepermanennya kan, tapi minimal tidak ini. Itu yang kita coba maksimalkan. Berarti posko-posko mudik ini segera juga akan diberdayakan di seluruh kawasan PPK, Pak ya? Iya. Jadi dari 20 PPK yang fisik itu semua memang kami diinstruksikan oleh Jakarta, dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Marga, untuk memasang posko jalur Lebaran, termasuk di lokasi Bahodopi. Lokasi Bahodopi. Ini luar biasa ini Pak Kabala ini. Dan saya juga baru tahu ini rekan-rekan podcast, Pak Kabala ini ternyata orang asli daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Pak ya, yang kembali ulang di Sulawesi Tengah, Pak. Sudah tepat kurang lebih 9 bulan, Pak, menjabat. Dan ya kadang yang lebih paham itu orang asli daerah nih, Pak, kalau kita. Iya, jadi memang benar Pak Andre, saya lahir besar di Palu. Tapi kalau orang tua justru sebenarnya orang Morowali juga. Orang Morowali. Bapak orang Bungku. Jadi sebenarnya ya insya Allah lah kita coba ini untuk bagaimana terus itu menjadi atensi kita juga untuk kawasan, bagaimana fungsi pelayanan jalan nasional di kawasan-kawasan industri dan tambang. Pak Kabalai, terkait dengan kritikan. Apakah Balai Jalan Nasional tersebut itu menerima setiap kritikan-kritikan yang muncul dari rekan-rekan pers juga ada, dari sosial media juga ada, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi dinamika kritikan-kritikan yang pasca Bapak baru pindah itu luar biasa, Pak, kritikannya ya, sangat serangannya, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi kritikan-kritikan membangun tersebut? Baik, makasih Pak Andre. Kalau saya sih menganggap kritikan itu adalah bagian dari kontrol sosial kan. Iya, betul. Dan kita perlu itu. Kami di institusi BPJN sebenarnya perlu itu, Pak. Karena tidak semua bisa juga kita jangkau di lapangan. Dari sisi walaupun kita punya hierarki ke bawah kan, dari
Kabalai, Kasih, Kasatker, PPK, Penilik. Tapi kan ada hal-hal yang biasanya kita tidak bisa cover secara secara jam per jam misalnya di lapangan. Apalagi dengan zaman saat ini media sosial yang betul-betul ini kan. Jadi menurut saya kritikan yang sifatnya kita konstruktif ya, sifatnya kita konstruktif, kita mau saling kontrol, tidak ada masalah bagi saya sebenarnya. Dan itu berapa bahkan banyak ya, seperti Pak Andri bilang di awal-awal itu kan banyak sekali pertama masuk. Termasuk saya ya. Iya, saya sih saya positif saja Pak. Iya Pak. Sepanjang itu memang terkait dengan kinerja kami dalam melayani masyarakat, ya kita kan tujuannya sama, mau melayani masyarakat, mau membangun Sulawesi Tengah ini kan. Mari biasa saya lihat, oh ya sampaikan naik ke Satker, coba lihat, coba cek, kayak gitu kan. Ini ternyata ada kerusakan ini di lapangan. Cuma ya biasa juga kan kadang saya melihat ya kadang mungkin, tapi mudah-mudahan tidak. Kadang juga lain, kadang ada juga yang keluar dari fungsi kontrolnya mungkin ya, atau secara keluar dari bahwa ini adalah tugas-tugas jurnalis. Ya mohon maaf kalau yang begitu, ya saya pertama masuk saya sudah sampaikan ke teman-teman PPK, tidak ada yang blokir nomor wartawan. Tidak ada yang misalnya ya itu tadi memblok atau dan sebagainya. Jawab di kesempatan pertama. Itu harus dijawab. Tapi kalau berulang dan sama absensius, ya mohon maaf Andre, biasa kami sudah tidak jawab. Karena saya dan teman-teman dan tim di BPJN itu berpikir, ya sudahlah kita fokus saja kerja. Kalau memang ada salah kita perbaiki. Ya itu hanya bisa dijawab dengan perbaikan. Itu prinsipnya. Kira-kira gitu. Tapi tidak sama sekali, kami itu bukan berarti tidak menjawab dalam konteks kita subjektif dengan seseorang. Ya, atau anti kritik. Nah, itu ruangan saya itu terbuka 1 kali jam kerja ya. 1 kali jam kerja, dan itu kenyataan. Saya keluar pasca dari ketemu sama Pak Kabalai di depan pintu, ternyata ada wartawan lagi yang sudah menunggu, teman-teman wartawan. Artinya di sini dinilai bahwa Pak Kabalai ini menjalin komunikasi yang cukup baik dengan teman-teman rekan-rekan pers yang ada di Sulawesi Tengah, Pak. Pak Kabalai, di tahun 2005 kemarin banyak pekerjaan-pekerjaan yang strategis nasional, Pak, yang cukup sangat membanggakan, Pak. Yang dimana kita khususnya di Kota Palu. Bisa minum, Andre? Boleh, silakan Pak. Ya, dimana kita di awal tahun 2026 kemarin bisa melihat daripada dampak daripada pekerjaan dilaksanakan oleh BPJN. Ya, BPJN Sulawesi Tengah itu sendiri bekerja sama dengan beberapa Jika dan lain-lain, Pak. Dan kita bisa melihat bahwa kawasan Jembatan 4 Palu, Pak, sekarang itu menjadi kawasan primadona untuk khusus daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, jadi benar Pak Andre. Itu tadi saya bilang, mungkin BPJN ini kan kami dari secara lingkup penanganan luas wilayah. Luas, sangat panjang, luas sekali, Pak. Kemudian ada kemarin tugas dan tanggung jawab rehab rekon yang melekat juga di BPJN, yang dibiayai oleh JICA terhadap paket-paket rehab rekon yang bersumber dari JICA, IRSL, loan IRSL. Itu alhamdulillah memang karena juga sebelumnya saya berasal dari sini, dari BPJN juga, ya sempat ikuti juga dari awal kan, ada beberapa paket pekerjaan, kurang lebih kita 14 paket, kemudian sempat keluar dulu, ditugaskan ke Sulawesi Barat, 1,5 tahun, kurang lebih balik lagi, masih dapat juga, penyelesaian juga IRSL, beberapa paket termasuk Palu 4. Palu 4 saya sempat masuk di penyelesaian operate ya, patung kuda. Jadi memang alhamdulillah kalau sampai dengan hari ini kan tersisa kurang lebih sisa 1 paket saja sebenarnya yang melengkapi di Jembatan Palu 4, proteksi sisi sana, sisi lerenya kan, itu yang tapi akan berakhir juga di 13 ini sesuai kontraknya. Jadi memang ketika masuk itu saya berpikir harus segerakan, ini harus
harapan masyarakat kan, Iya, benar. bagaimana menanti-nantikan Iya. bagaimana fungsionalnya jembatan ini dan kemudian 2 operate dan jalan pendekat Mhm. yang sisi Lere dan sisi Patung Kuda. Patung Kuda. Nah, itu yang kita menjadi target waktu itu. Saya secara pribadi saya berpikir ini harus cepat kita fungsikan. Nah, makanya ketika itu kami langsung koordinasi sama pimpinan, Betul. mohon arahan gimana terkait dengan open traffic. Iya, Saya sih melihatnya masih dalam konteks open traffic waktu open itu. traffic. Karena kalau mungkin tidak dulu di ranah peresmian, karena Iya, peresmian kan waktu itu masih ada paket yang lagi jalan. iya, Sehingga bagaimana open traffic saja dulu, nanti masyarakat sudah bisa menikmati. menikmati jalan tersebut. Alhamdulillah kan arahan pimpinan bahwa ya silakan aja sepanjang semua ketentuannya sudah memenuhi kan. Yes. Sebenarnya kan ada juga satu yang ditunggu-tunggu waktu itu, kenapa sudah selesai Patung Kuda, kemudian Cumi-Cumi, jembatan juga sudah. Ya, kami masih menunggu sebenarnya sertifikat layak fungsi struktur dari Oh jembatan ya, itu sendiri. Dan sampai sekarang ini masih. sudah, Sudah ada keluar. Februari tanggal 7 kalau nggak salah itu Iya, keluar di tanda tangan Pak Menteri. Nah, setelah itu baru kita laksanakan iya sih. open traffic. Artinya secara uji laik dan fungsi dan struktur itu sudah terpenuhi sebenarnya untuk kita. Artinya ini tanggung jawab daripada BPJN itu Ya, terkait dengan infrastruktur itu tidak gampang, Pak. iya, Tidak gampang. dan ya itu tadi ada lagi tugas IJD kan. Ya, Kemarin kan ada IJD kita jor-joran di akhir tahun, kita diberi beban tugas kurang lebih 19 paket kalau nggak iya. salah IJD. Bahkan sampai di pulau, jadi jalan-jalan ke pulau kita sampai. Dan alhamdulillah selesai semua. Iya, Walaupun ada yang memang bekerja di masa denda, tapi itu kan dimungkinkan secara peraturan Menteri Keuangannya. Kementerian Keuangan. Dan juga sahabat podcast juga perlu ketahui bahwa khususnya di Jalan Muhammad Yamin juga itu, Ya, di Jalan Profesor Muhammad Yamin juga itu adalah area pekerjaan daripada BPJN itu sendiri juga, Pak, ya, ya. Masuk dalam area prekon juga itu. masuk. Nah, itu sebenarnya bagian dari paket A1 itu sendiri. A1 itu paket sendiri. Jadi selain segmen Patung Kuda, kemudian ada sekitar 16 ruas dalam kota Palu, termasuk Muhammad Yamin. Cuma Muhammad Yamin memang terus terang di perjalanan itu kan terkendala utilitas. Ya, rutinitas. Aktivitas padat Iya, masyarakat. itu tadi jaringan kabel, PLN dan jaringan. sebagainya. Itu yang membuat kemarin menjadi kendala di awal-awal. Tapi alhamdulillah berkat bantuan juga dari Pak Pemda, Pak Wali Iya, Kota, Pak Wali Kota. dan dinas terkait, ya bisalah kita maksimalkan, bisa kita selesaikan. Akhirnya Walaupun memang cenderung terlambat juga, tapi ya alhamdulillah bisa selesai. artinya ada pepatah mengatakan, Pak, biar terlambat asal selamat. Iya, Dan bukti dan faktanya adalah awal-awal dikritisi, akhirnya sekarang dipuji. Ya. Luar biasa. Untuk Pak Kabalai, ini kalau kita bicara terkait program kerja Bapak ini, kayaknya waktu kita ini sangat panjang nih, Pak. Cukup sangat panjang. Ya. Untuk pertanyaan saya, Pak, yang terakhir mungkin, Pak. Untuk tahun 2026 ini, Pak. Ya. Mungkin ada beberapa kawasan yang difokuskan, Pak, pekerjaannya dari paket-paket yang ada, Pak. Ya, jadi Pak Andre, kalau kami di BPJN itu setiap tahun jalan nasional itu harus mendapatkan pemeliharaan, Pemeliharaan, Pak. mendapatkan preservasi. Harus. Nah, itu ada. Berarti setiap ruas itu punya pekerjaan pemeliharaan, punya pekerjaan preservasi. Karena memang secara fungsi pelayanan kita harus menjaga kemantapan jalan kita, menjaga fungsional jalan kita sesuai dengan kewenangan kita kan di jalan nasional. Kemudian itu tadi ada pekerjaan yang sifatnya memang harus dipelihara untuk sepanjang ruas, dan ada pekerjaan yang menambah kapasitas, misalnya pelebaran. Nah, tahun ini kita ada 2 paket yang dibiayai oleh SBSN. SBSN yang Tolai Sausu, ya, betul. Kemudian Tagolo Tentena. Itu dibiayai dengan SBSN, dan skema kontraknya multi-years kontrak. MYC. Jadi dia berakhir di 2027. Kemudian ada juga melalui regulernya sendiri, ada pelebaran juga di Tentena Taripa, kemudian di Tinombo-Sinei. Nah, sebenarnya juga ada cerita kemarin 2025 adalah cerita alhamdulillah juga
kita bisa tuntaskan persoalan bambuan. Betul. Bambuan. Ini yang itu juga saya masuk dalam kondisi habis cukup putus kontrak. putus kontrak. Tapi bagaimana caranya kita harus cepat lanjut supaya bisa maksimal. Nah, Iya. itu masih tersisa kurang lebih 1,5 kilo sebenarnya. Tapi tahun ini masuk lagi kita. Iya. Jadi insya Allah lah bisa tuntas. Bambuan Dan itu. Insya Allah kelar tepat waktu, Pak ya. Ya, insya Allah Ya. tepat waktu. Dan kita sedikit lagi nih Pak, kondisi jalan terkait dengan arus mudik di bulan Ramadan. Secara khusus menjelang Idul Fitri. Iya. Ya kan, otomatis kan banyak ini orang Pak. Betul. Bagaimana Bapak selaku pimpinan daripada BPJN Sulawesi Tengah untuk memberikan arahan kepada PPK? Ya, kalau kami ya tentunya sesuai instruksi juga dari Ya. Kementerian dalam hal ini Direktur Jenderal Bina Marga bahwa H-7 harus kita siap. Ya. Kesiapan jalur nasional sampai dengan H-7. Ya. Termasuk penutupan lubang, pekerjaan-pekerjaan pengalihan tanaman, saluran dan sebagainya. Itu harus kita bisa menjamin bahwa arus lalu lintas nanti untuk kepentingan jalur lebaran itu tidak terganggu dan bisa melayani masyarakat dengan nyaman gitu. Sehingga sekarang yang kita upayakan adalah bagaimana kita kesiapan ini jalur lebaran ini. Ya, di lapangan itu semua bergerak sekarang. Kita melaksanakan penutupan lubang, pembersihan saluran dan pemotongan tanaman, pengalihan tanaman. Untuk item-item yang baru kan kita sebenarnya baru kontrak itu rata-rata di Februari awal. Jadi untuk yang sifatnya penanganan permanen kita coba hold dulu. Nanti setelah Lebaran baru kita gas ya istilahnya gitu. Tapi yang sifatnya rutin jalan itu wajib, itu wajib untuk menjamin kesiapan jalur Lebaran. Oke, Pak Kabalai. Ya. Mungkin barangkali ada tambahan Pak Kabalai sebelum kita closing Pak podcast ini. Mungkin tambahannya itu aja, kalau memang ini nanti kesiapan kita untuk jalur Lebaran menjadi fokus kami sampaikan ke masyarakat, ya mohon dukungannya juga di lapangan dan hal-hal lain mungkin yang lebih kepada apa yang sudah terbangun. Misalnya kita tadi cerita Palu 4, elevated road, itu bagaimana kita masyarakat juga, khususnya masyarakat Kota Palu untuk menjaga fasilitas yang sudah terbangun. Amin. Mungkin itu Pak Andre, dan semoga ke depan mungkin di perjalanannya nanti ya kita bisa memberikan membangun infrastruktur khususnya jalan nasional di Amin. jauh lebih baik. Amin. Terima kasih nih Pak Bambang. Dan sahabat podcast, kita tentu berharap infrastruktur jalan dapat terus meningkatkan konektivitas terbaik khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan dapat memperkuat perekonomian daerah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui kepemimpinan Pak Bambang dan rekan-rekan PPK yang berjuang di lapangan. Itu tidak mudah karena mereka selalu berada di lokasi dan itu faktanya. Terima kasih Pak Bambang sudah datang di podcast Beta Cerita Palu. Sama-sama Pak Andre. Mungkin nanti Pak kita bisa podcast lagi nih Pak. Siap. Di edisi-edisi berikutnya karena hari ini kalau ingin membahas masalah kawasan Bapak cukup sangat panjang Pak. Sangat panjang, krusial dan lain-lain. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih dan sama-sama Pak Andre. Sahabat podcast, terima kasih telah mendengarkan bersama dengan Pak Bambang. Sampai ketemu kembali di edisi podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.